الحمد لله الذي أكرمنا وإياكم بالاجتماع في هذا الشهر المبارك، شهر ربيع الأول الذي ولد فيه أعظم مولود برز لهذا الوجود الحبيب الحامد المحمود محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فكما اجتمعنا وإياكم على محبته وعلى سماع شمائله، فنسأل سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم على حوضه المولود الذي من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. Beliau Al-Habib Abdullah bin Abdul Rahman Al-Muhtar memulai tausiahnya dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita bersama atas dasar cinta kita kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan dengan kita menghadiri tempat ini dengan mendengarkan sifat ataupun akhlak kisah hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelak nanti yang idealnya di hadirnya Nabi Muhammad kita berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan meminum dari tangan mulia Nabi Muhammad. Setelah itu kita tidak akan haus selama-lamanya. Alhamdulillah alladzi ja'alana wa iyyakum min ummati hadha an-nabiy al-'azim al-umma al-marhuma wa ma kanat marhuman illa li barakati nabiyha a'zam nabiy ar-rahmah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perlu kita ketahui, kita tidak menjadi umat yang termulia kecuali karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullu walidin ta'allaka bi Nabi Muhammad wa ishtaghala bi Nabi Muhammad wa 'azama 'ala al-iman bi Muhammad fi syari'atihi fi Maka kita beribadah selalu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan selalu memberikan selawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapatkan kemuliaan dan keberkahan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesiapa orang yang berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu selawat saja, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 selawat. Dan sesiapa orang yang berselawat kepada Rasulullah satu selawat saja, maka Allah akan berikan 10 kebaikan. Allah akan ampuni atau hapus 10 keburukan, dan Allah akan angkat 10 derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingatlah, selawat dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pemberian rahmat dari Allah kepada makhluknya. Dan dengan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan hajat kita dimudahkan oleh Allah.
قال إذا رغبت تذكر الله سبحانه وتعالى فاحمد الله واثني على الله ثم صل عليه تستجب دعوته وكل دعاء لم يصل به على الحبيب فهو مجيب عن الإجابة كما ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. Pernah suatu ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjumpai ada seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia memuji Allah Subhanahu wa taala, dia minta hajat-hajatnya, maka Nabi hampiri dia. Nabi ajarkan dia, engkau terlalu terburu-buru, doamu tidak akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dididik orang tersebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul berkata, apabila engkau minta hajat apapun, minta doa apapun, maka pujilah Allah Subhanahu wa taala, sanjungnya Allah Subhanahu wa taala, kemudian berselawatlah kepada Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian engkau minta hajatmu, maka hajatmu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, kata Rasulullah, sesiapa orang yang pada saat dia memuji Allah terus dia meminta hajat-hajatnya tanpa berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka doa-doanya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya 'ashran hina yusbih wa 'ashran hina yumsi adrakathu syafa'ati. Dan di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesiapa orang yang berselawat kepadaku di pagi hari 10 kali, di sore hari 10 kali, maka wajib baginya mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. يزيدون من الصلاة على النبي محمد في شهر ميلاده احتفالا بهذا الشهر العظيم، فلا ينتهي الشهر حتى يكرمه الله سبحانه وتعالى برؤيته صلى الله عليه وآله وسلم. Maka ketahuilah, seorang mukmin atau seorang muslim pada saat dia memiliki hati yang selalu rindu kepada kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sudah tentu dia akan memperbanyak selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah as-salafun salihin, banyak dari mereka selalu berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang dari mereka satu hari 1000 selawat kepada Rasulullah, ada yang dari mereka 10.000 kali selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian dari mereka lebih daripada itu. Bahkan sebagian dari mereka kalau sudah masuk bulan Maulid seperti ini, mereka memperbanyak lagi selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah tidak keluar bulan Maulid Rasulullah kecuali kita bisa memandang mimpi ketemu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka salah satu bukti kita cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ikuti apa yang disampaikan oleh Nabi. Ada satu sahabat pernah datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bilang, "Ya Rasulullah, ausini." Ya Rasul, nasihati saya, beri saya wasiat. Maka berkata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Jangan suka berbohong. Dan yang kedua, setiap amanah yang sudah dititipkan kepadamu, maka jalankan amanah tersebut.
Rasulullah SAW bahkan mengatakan orang yang suka berbohong itu dilaknat langsung oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Maka tidak ada tuh namanya bohong putih, bohong hitam. Namanya berbohong itu dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diharamkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, kecuali kalau kita mau mendamaikan orang, ayah dan anaknya kita mau damaikan, kita berbohong nggak masalah. Tujuannya untuk mendamaikan, maka ini satu-satunya jalan yang diperbolehkan oleh Allah dan baginda Nabi Muhammad. Lalu berikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jagalah amanah apapun yang diberikan kepada kita, maka jagalah amanah tersebut baik-baik. Jangan menjadi orang yang tidak mengikuti apapun amanah yang diberikan, dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang di zaman sekarang pada saat mereka diberikan amanah, mereka ingkar terhadap amanah tersebut. Mereka berbohong dengan amanah tersebut. Ingat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, apabila amanah sudah tidak ada di muka bumi, maka hari kiamat itu sudah dekat, kata baginda Nabi Muhammad SAW. Berapa banyak sekarang guru-guru, bahkan sekolah sudah di mana-mana, pesantren di mana-mana, kampus universitas di mana-mana, tapi banyak orang yang tidak berakhlak, banyak orang yang tidak beretika baik, tidak memiliki sopan santun. Apa sebabnya? Karena pemimpinnya tidak ada amanahnya, guru-gurunya tidak ada amanahnya. Sudah nggak ada al-murabbi, orang yang mau mendidik sesuai dengan ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Maka jadilah orang yang beramanah, yang amanah tersebut tersambung dari gurunya sampai ke baginda Nabi Muhammad SAW. Maka sahabat tadi mengatakan, ya Rasulullah, tambah lagi wasiatnya, tambah lagi nasihatnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, perbanyaklah selawat kepadaku, yaitu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dengan berselawat kepada Rasulullah engkau akan diberikan rezeki yang berlimpah dan engkau akan dijauhkan daripada kefakiran. Maka berselawatlah selalu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu yang akan mengundang keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. وعافية الأبدان
وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Bayangkan, sungguh menakjubkan apabila ada orang yang punya hajat, dengan dia berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hajatnya dikabulkan oleh Allah. Sungguh menakjubkan bagi seseorang yang lagi suntuk, yang lagi sumpek, yang lagi kebingungan dengan kehidupannya, dia berselawat kepada Rasulullah, maka kesuntukan akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh menakjubkan bagi seseorang yang punya penyakit, entah itu penyakit kecil ataupun penyakit besar, apapun penyakit tersebut, musibah apapun, dengan berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, musibah tersebut akan dibereskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketahuilah, dengan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah obat hati, adalah obat jasad, adalah gobul hajat-hajat kita. Ada seseorang dari keluarga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia suka sekali berselawat kepada Nabi. Hobinya selawat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap waktu dia selawat, setiap waktu dia selawat. Suatu ketika dia kecelakaan. Pada saat dia kecelakaan, dia tetap menyibukkan dirinya berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Suatu ketika pada saat dia tertidur, dia mimpi ketemu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul berkata, wahai anakku, karena engkau sudah hobi dan memperbanyak selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana sakitnya? Dilihat kakinya disentuh sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka penyakitnya langsung diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. في هذا الزمان الذي كثر فيه هذه الأمراض الخبيثة ذهب إلى المشفى فطلع عنه تعريف هذه الأمراض الخبيثة الذي تفشى كما يسمى بالسرطان. فلما طلعت النتيجة ذهب إلى البيت وملآن بالهم والغم وبات في حزن وكان وتوضأ وصلى لله وكان يناجي الله سبحانه وتعالى يقول يا رب من يكثر من الصلاة على عبدك محمد يا رب بحق هذه الصلاة أرني فضيلة الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فنام تلك الليلة فرأى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو يقول ما بك؟ فقال له إنني ابتليت بهذا المرض الخطير. فقال أين الألم؟ فأشار إلى موضع الألم فمسح بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم على ذلك الموضع فلما أصبح الصباح وانتبه فإذا في يده خفة لم يشعر بها فذهب ثاني يوم إلى المسجد إلى عند ذلك الطبيب الذي كان عمل التحاليل والكشف فقال له فكشف عليه وعمل التحاليل فقال له هل أنت نفس ذلك الرجل الذي كشفه عليك؟ قال نعم. فقال من أجل لك العملية؟ فقال حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم مسح بيده علي البارحة فكنت وإن أحسست بخفة في بدني فذهب هذه المرض من غير عملية من غير أداء بركة الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. Ada satu orang soleh, beliau masih hidup. Ya, kata Al-Habib Abdullah, beliau masih hidup ini orang soleh. Ini orang soleh, dia memperbanyak selawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Satu hari dia selawat sama Nabi 1000 kali selawat.
Setiap hari dia bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Gak lama suatu hari dia kena satu penyakit, yang mana penyakit ini dibawa ke rumah sakit, dicek, setelah dirongseng ternyata penyakitnya penyakit kanker, bahaya. Maka dia pulang ke rumahnya. Katanya ini penyakit berbahaya, kata dokter. Ini akan merenggut nyawamu. Maka dia pulang ke rumah. Di malam hari dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia angkat tangannya, dia neteskan air mata dengan mengatakan, "Ya Allah, saya memperbanyak selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka buktikanlah manfaat dan fadilah selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Subhanallah, di malam tersebut dia tertidur, dia berjumpa kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia mengadukan hal tersebut kepada Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, "Di mana sakitnya?" Maka ditunjuk dan dipegang sakitnya oleh Rasulullah. Pada saat dia terbangun, penyakitnya langsung hilang dan dia kembali ke dokter. Dokternya nanya, "Kok penyakitmu bisa hilang? Siapa yang mengobati?" Maka dia menjawab, "Yang mengobati saya adalah kekasihku baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." فلما
Dan salah satu manfaat selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang, ini orang kaya, dia memiliki harta yang begitu luar biasa banyaknya. Suatu ketika ini orang akhirnya bangkrut. Pada saat dia bangkrut, akhirnya dia minjem uang sama temannya. Dia minjem uang sama temannya kira-kira tuh 1000 dinar. Nah, dia pinjam uang sama temannya 1000 dinar, sampai jatuh tempo dia harus bayar. Nah, temannya nagih, dia nggak bisa bayar, dibilang saya nggak ada uang. Maka sang sahabat tadi marah, dibilang engkau kalau nggak bayar maka saya akan laporkan engkau. Maka subhanallah benar dilaporkan oleh sang hakim. Dipanggil orang tersebut oleh si hakim, suruh bayar utang, dibilang saya nggak bisa bayar. Ya udah, kalau engkau tidak bisa bayar maka engkau harus masuk penjara sekarang. Maka sang orang tadi mengatakan, ya udah tolong kasih saya waktu. Saya besok aja saya masuk penjara karena saya mau pulang ke rumah. Saya mau siapkan anak istri saya mau siapkan diri saya mau bawa pakaian supaya saya masuk penjara. Dia pulang ke rumahnya, disiapkan pakaiannya, istrinya tanya, wahai suamiku, engkau mau kemana? Engkau mau safar? Engkau mau berpergian? Dibilang tidak, besok saya bakal masuk penjara karena saya sudah dihukum gak bisa bayar utang. Maka sang istri mengatakan, ya udah, insya Allah Allah bakal mudahkan. Malam ini kita jangan tidur, engkau jangan tidur, saya jangan tidur, anak-anak kita jangan tidur. Kita perbanyak selawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Karena dengan berselawat kepada Rasulullah, hajat kita bakal diterima sama Allah. Subhanallah. Akhirnya sang suami, istri dan anak-anaknya, mereka berselawat kepada Rasulullah SAW sepanjang malam. Nah, sang suami di malam tersebut akhirnya dia tertidur sedikit, dia ngantuk, dia tertidur. Pada saat dia tidur, dia berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Rasul mengatakan, wahai fulan, engkau datang ke gubernur. Ente kalau bangun tidur, nanti ente datang ke gubernur. Mudah-mudahan banyak gubernur-gubernur orang soleh di zaman kita. Amin ya rabbal alamin. Engkau datang ke gubernur, bilang sama dia suruh kasih engkau 1000 dinar. Yang suruh Nabi Muhammad SAW. Tandanya apa ya Rasulullah? Kalau saya datang ke situ, main ngaku-ngaku aja yang nyuruh Nabi, belum tentu dia percaya. Bilang sama dia setiap malam selawat kepada Rasulullah SAW 300 selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, tadi malam dia sempat luput karena kesibukannya, dia nggak selawat kepada Rasulullah SAW. Maka sang orang tadi, dia bangun tidur langsung datang ke rumah gubernur. Dibilang assalamualaikum, dibilang ente butuh hajat apa? Dibilang ana butuh 1000 dinar untuk bayar utang. Dibilang buat apa? Yang suruh saya Nabi Muhammad SAW. Tandanya apa? Tandanya engkau setiap malam selawat kepada Rasulullah 300 selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bayangkan, kata sang gubernur, istri saya, anak saya gak ada yang tahu kalau saya sering berselawat kepada Nabi Muhammad. Maka kabar tersebut pasti datangnya dari Nabi Muhammad SAW. Dan tadi malam engkau sempat luput, sempat lupa nggak selawat kepada Rasulullah karena kesibukanmu. Dan ingat, hal tersebut tetap dihitung engkau berselawat kepada Rasulullah SAW. Saking gembiranya si gubernur, dia keluarkan uang 3000 dinar. 1000 dinar diberikan untuk bayar utang. 1000 dinar berikutnya karena kabar gembira, dia berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Kabar tersebut datang dari Nabi. Dan yang ketiga, kabar bahwa selawat yang dia sempat ketinggalan tetap diterima oleh Rasulullah SAW. Bayangkan, orang tersebut akhirnya bayar utang, dia selamat daripada gak masuk penjara lagi, dan dia berikan kekayaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena keberkahan dia memperbanyak selawat kepada Rasulullah SAW. Dan orang tersebut mendapatkan keberkahan tidak diragukan juga dari istrinya yang solehah. Dia mendukung suaminya untuk berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dibilang jangan tidur, kita selawat sama Rasulullah SAW. Maka ini adalah imra'ah solehah, perempuan yang soleh. Mudah-mudahan dibanyakin perempuan solehah di zaman kita. Di Nabi Muhammad mengatakan,
perempuan soleha adalah pada saat kita memandangnya kita bergembira, dia taat kepada kita. Pada saat kita safar dijaga kehormatan kita oleh perempuan tersebut. Doa Nabi Daud alaihissalam wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam, dia pernah meminta doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jaga dia diberikan 4 hal dan dijaga dari 4 hal. Yang pertama, dia minta sama Allah subhanahu wa ta'ala diberikan lisan yang selalu berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, diberikan hati yang selalu khusyuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, memiliki jasad yang pada saat dia dapat musibah dia bisa sabar terhadap musibah tersebut. Dan yang keempat, mendapatkan istri yang solehah yang dapat mendukung dia untuk selalu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan minta perlindungan dari 4 hal. Dan minta perlindungan dari 4 hal. Yang pertama, daripada harta yang tidak ada keberkahan dan halalnya sedikit pun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, nikmat yang paling besar pada saat kita memiliki harta dan diberikan kepada orang yang tepat, yaitu orang yang soleh. Dan harta yang tidak soleh adalah harta yang diambil. Tolong yang ngerokok berhenti dulu, dimatiin dulu rokoknya. Yang ngerokok disuruh matiin dulu. Nah, dibilang harta yang tidak baik atau tidak soleh itu yang diambil daripada sesuatu yang salah, yang tidak sesuai dengan Allah ataupun tidak sesuai dengan Rasulullah SAW. Nah, harta yang seperti itu akan kita lemparkan kepada tempat yang tidak baik. Maka para ulama mengatakan, kita kalau kepingin tahu harta kita baik atau tidak, lihat pada saat kita mengeluarkan harta tersebut. Pada saat kalau kita keluarkan di tempat yang baik, berarti itu harta yang kita dapat dalam keadaan halal dan keadaan yang baik. Pada saat kita keluarkan di tempat yang buruk, maka harta tersebut adalah harta yang dapat menjerumuskan kita, waliyadzubillah. Dan yang kedua, diminta perlindungan oleh Nabi Daud kepada Allah subhanahu wa ta'ala daripada tetangga yang buruk atau tetangga yang yang dapat berbahaya buat kita. Siapa sih tetangga yang buruk? Pada saat dia melihat kebaikan dia tutupi, nggak diceritakan kepada yang lain.
Dia melihat keburukan kita, diceritakan, diumbar kemana-mana. Ingat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengatakan, selalu memberikan wasiat kepada kita, tidak sempurna iman seseorang pada saat dia tidak perhatian kepada tetangganya. Di dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, mazala Jibril, malaikat Jibril selalu memberikan saya nasihat, sampai saya pikir tetangga jangan-jangan dapat warisan daripada harta saya. Dan yang ketiga, yang diminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu mendapatkan anak keturunan yang menjadi pemimpin di atas ayah dan ibunya, yaitu dapat memerintahkan abahnya, dia memerintahkan anaknya, dia memerintahkan ibunya sendiri, abahnya disuruh-suruh, ibunya disuruh-suruh. Ini anak adalah anak yang kurang ajar, yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ingat, anak seperti itu kalau sudah banyak, itu salah satu tanda hari kiamat itu sudah dekat. Waliyadzubillah. Ini menunjukkan musibah bakal di mana-mana. Orang kalau mau mendapat keberkahan, mau dapat rezeki yang luas, maka dikatakan berbaktilah kepada kedua orang tuamu, karena itu salah satu bentuk keberkahan Allah Subhanahu wa taala akan dicucurkan kepada kita semua. حتى عندما أتيت أول مرة قال لكم كنت نائما على
الله على أتم الصحة ولما تشوفه كأنه هو الشباب وذاك الشباب ليه؟ عنده زوجة ترجعه للشباب والأول عنده زوجة تقدمه إلى الشيخوخة فأشاركه كل المشيب تعوضه سيدنا داود من تلك الزوجة. Dan yang keempat, Nabi Daud alaihissalam wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam, dia minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala daripada istri yang bikin suaminya tua sebelum waktunya. Yaitu maknanya apa? Maknanya terhadap istri yang durhaka, yang kurang ajar sama suaminya, gak pernah nurut sama suaminya. Apa kata suaminya dia gak pernah nurut. Bahkan beliau ceritakan ada 3 orang, ada kakek-kakek sama anaknya sama cucunya. Pada saat cucunya ditanya, bagaimana keadaan ini, engkau ingat gak berapa puluh tahun yang lalu? Maka si cucu tidak bisa menjawab apa-apa. Ditanya ayahnya, ayahnya jawabnya setengah-setengah, saya ingat kadang saya lupa. Dan pada saat ditanya oleh kakeknya, maka sang kakek menjawab luar biasa, benar semuanya dari awal sampai akhir. Ini ditanya, kok engkau cucu yang paling muda nggak bisa jawab? Engkau ayahnya kok jawabnya masih setengah-setengah? Ini sudah kakek-kakek kok jawabnya semuanya benar. Maka apa yang dikatakan? Sang cucu menjawab, saya punya istri kurang ajar sama saya. Dia bikin saya tua duluan sebelum waktunya. Dan ayah mengatakan, saya punya istri setengah-setengah, kadang dia baik, kadang dia tidak, kadang dia baik, kadang dia tidak. Dan yang ketiga, saya mempunyai istri yang betul-betul solehah, walaupun umur saya yang tua seperti ini, hati saya selalu tenang dan pikiran saya selalu tenang. Akhirnya saya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam Al-Quran, Nabi Muhammad SAW itu sering berdoa. Kalau bahasa kita itu doa sapu jagat, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hasanah di dunia apa sih? Hasanah di dunia adalah istri yang solehah. Karena kalau sudah mendapatkan istri yang solehah, itu dapat mengeluarkan generasi-generasi yang soleh dan solehah, dapat memperbaiki negara, bangsa dan apapun karena imra'ah yang solehah tadi. Dan siapapun dari kita, mau orang biasa, mau dia ustadz, mau dia gubernur, mau dia pejabat, siapapun dari kita butuh seseorang yang selalu membantu dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Butuh seseorang yang terdekat seperti istri, anak ataupun siapa saja, sahabat atau orang tua kepada anaknya. Butuh seseorang yang mendorong dia untuk mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menasehati dia, untuk mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan lupa selalu minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berikan saya istri yang solehah yang membantu saya untuk ibadah. Berikan saya anak yang soleh, yang solehah, yang dapat membantu saya untuk ibadah. Berikan saya sahabat yang membantu saya untuk ibadah. Berikan saya kawan yang membantu saya untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
عليها وذكر الله ذرية صالحة على كل أذان اللهم بارك في أولادي واحفظهم وارزقهم ولا تضرهم ووفقني واغفر لي طاعتك وارزقني برهم. Maka selalu ulang-ulang doa-doa tersebut setiap waktu habis azan, karena dengan doa-doa tersebut insya Allah kita akan diberikan anak-anak yang soleh dan soleha. Dan sesiapa dari kita yang mau selalu rumahnya penuh dengan cahaya dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyaklah berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena dia merupakan sumber daripada cahaya. Dan suatu ketika Siti Aisyah pernah menjahit. Pada saat dia menjahit, ya lampu di kamarnya itu padam. Ya, terjatuhlah jarumnya Siti Aisyah radhiyallahu anha warda. Nah, dia mencari jarum tersebut tidak ketemu sampai masuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan cahaya matahari masuk ke kamarnya Siti Aisyah dan dijumpai jarum oleh Siti Aisyah. Maka dia takjub dengan wajah cahayanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul mengatakan, "Ya Aisyah, wahai Aisyah, celaka, celaka, celaka bagi seseorang nanti di yaumul qiyamah tidak memandang wajah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Maka Siti Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, siapa yang tidak bisa memandang wajahmu di yaumul qiyamah? Yaitu orang yang pelit ya Aisyah." "Siapa orang yang pelit itu ya Rasulullah?" "Orang yang pelit adalah orang yang pada saat dia mendengar nama kekasihnya Nabi Muhammad, akhlak Nabi Muhammad, dia tidak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka Al-Habib Abdullah mengatakan, setiap kita mendengar nama Nabi, bersalawatlah kepada Rasulullah. Kencangkan suara kita bersalawat kepada Nabi Muhammad. Walaupun di khutbah Jumat kita dengar nama Rasulullah, angkat suara kita untuk bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah tidak haramkan kita untuk dapat memandang wajah Nabi Muhammad di dunia ataupun di akhirat nanti. Karena kenikmatan yang tertinggi di muka bumi ini adalah memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dijadikan orang yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia maupun di akhirat. Dan selalu mendapatkan taufik hidayah untuk mudah mengikuti sunnah dan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita tidak berdiri dari tempat ini kecuali dosa-dosa kita dirubah dengan kebaikan. Dan mudah-mudahan kita tidak berdiri dari tempat ini kecuali yang sudah baik tambah baik, yang banyak keburukan mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jadi orang baik. Dan tidak berdiri kecuali hajat kita digabulkan sama Allah
dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan sahibul bait Haji Nasri semua urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua hartanya, keluarganya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apapun hajat beliau, hajat sahabat-sahabatnya, hajat keluarganya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua yang hadir pada hari ini yang punya hajat, minta hajatnya, mudah-mudahan karena keberkahan Rasulullah hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan apapun yang kita harapkan, dosa kita diampuni sama Allah Subhanahu wa taala, kita dijadikan orang yang lebih baik daripada hari ini. Amin. 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 Amin ya Rabb. Amin. 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 Rasulullah. Amin. 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 Amin ya Rabb. Amin. 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 Ya Rabbil Alamin. A'udzu